Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang teori tipe-tipe negara. Jadi di sini tipe-tipe negara itu bisa dikaji dari beberapa sudut pandang ya. Sudut pandang sejarah atau menurut sejarah. Yang pertama yaitu tipe negara Timur Purba ya. Ini merujuk pada kerajaan dulu ya, kerajaan purba yaitu Mesir purba misalnya. Dulu itu raja atau Fir'aun itu berkuasa secara mutlak, bersifat teokratis, yaitu mendasarkan satu agama atau satu kepercayaan saja. Dan di situ bahwasanya Fir'aun itu dianggap sebagai keturunan Tuhan ya. Jadi Fir'aun itu bersifat mutlak ya dalam menjalankan pemerintahannya atau bersifat absolut ya. Nah, itu pada zaman Timur Purba ya. Jadi selain bersifat teokratis, di situ masih ingat teokrasi itu bisa negara teokrasi itu bisa secara langsung dan secara tidak langsung ya. Kalau langsung itu bahwasanya raja itu dianggap sebagai dewa atau sebagai Tuhan. Kalau tidak langsung itu raja merupakan keturunan Tuhan atau utusan dari Tuhan ya. Itu pada zaman Timur Purba. Terus kemudian pada zaman tipe negara zaman Yunani kuno ya. Pada zaman Yunani Purba atau Yunani kuno itu bahwasanya susunan negaranya itu negara kota atau negaranya itu masih kecil ya. Sehingga besarnya negara kota itu biasanya untuk luasnya ya hanya sebesar kota, kemudian batasnya itu biasanya dilingkari dengan benteng pertahanan atau parit ya biasanya. Terus kemudian jumlah penduduknya juga masih sedikit ya kalau dulu itu ya. Kemudian untuk demokrasinya itu masih memungkinkan dilaksanakan demokrasi secara langsung. Jadi rakyat itu bisa langsung memberikan hak suaranya ya. Nah, itu pada zaman tipe negara pada zaman Yunani kuno. Terus kemudian tipe negara Romawi itu ciri-cirinya atau ciri-ciri dari tipe negara Romawi kuno itu primus inter pares. Jadi konsep atau sistem pemilihan pimpinan atau pemimpin itu berdasarkan primus inter pares, yaitu siapa yang terkemuka itu di antara kesemuanya itu itulah yang terpilih sebagai pemimpin. Terus kemudian muncul raja-raja yang absolut atau disebut dengan kaisar ya. Terus kemudian sistem pemerintahannya atau bentuk pemerintahannya itu pemerintahan kaisar itu bersifat absolut atau mutlak ya. Nah, di situ di zaman Romawi itu sudah ada semacam kodifikasi hukum ya, atau istilahnya lex regia. Terus kemudian pada zaman tipe negara pada zaman abad pertengahan. Nah, ciri-cirinya yang pertama yaitu teokratis yaitu masih bersifat negara agama ya. Abad pertengahan itu dikenal dengan teori teokrasi ya. Terus kemudian sistemnya masih feodalis, di mana masih banyak tuan-tuan tanah dari golongan bangsawan ya, sehingga banyak rakyat yang mengabdi atau dijadikan sebagai budak oleh tuan tanahnya. Terus kemudian terjadi dualisme di dalam negara. Dualisme negara ini maksudnya di dalam suatu negara itu kan ada raja dan paus ya. Paus di situ memiliki pengaruh yang sangat besar juga di
di zaman abad pertengahan, sehingga terjadi dualisme antara pimpinan negara dengan pimpinan agama ya. Nah, di situ ada dualisme kepemimpinan di dalam suatu negara. Terus kemudian ada penguasa dan rakyat, pemilik dan penyewa tanah, negarawan dan gerejawan, sehingga pada zaman abad pertengahan itu tidak hanya dualisme kepemimpinan pimpinan negara ya, akan tetapi juga dualisme di dalam masyarakat ya, yaitu ada penguasa dan rakyat, ada pemilik dan penyewa. Pemilik itu yang ya tadi tuan tanah yang dimiliki oleh bangsawan, dan penyewa tanah, sehingga memunculkan feodalisme dalam negara tersebut. Dan ada juga golongan masyarakat yang negarawan dan gerejawan ya. Ada yang sekuler dan ada yang gerejawan tadi. Terus kemudian akibat dualisme itu timbul keinginan rakyat untuk saling membatasi hak dan kewajiban antara raja dan rakyatnya ya. Sehingga muncullah perjanjian, yaitu kemarin Pactum Subjectionis dan Pactum Unionis ya. Pactum Unionis itu kesepakatan antara masyarakat, terus kemudian ditindaklanjuti dengan Pactum Subjectionis, yaitu antara raja dan rakyat. Di situ ada syarat-syarat untuk menjadi raja harus mematuhi beberapa persyaratan dari rakyat. Nah itu pada zaman abad pertengahan. Terus kemudian yang terakhir yaitu pada zaman tipe negara modern, yaitu cirinya berlakunya asas demokrasi ya. Jadi kemarin teori terjadinya negara itu kan yang keempat itu fasenya yaitu nation state ya, bahwa pada dasarnya negara itu dibentuk atas keinginan bangsa ya. Sehingga memunculkan asas demokrasi ya. Rata-rata tipe negara modern itu muncul keinginan negara-negara itu muncul atas dasar kehendak rakyatnya atau bangsanya ya. Entah itu melalui revolusi atau diberikan suatu kemerdekaan oleh negara lain atau dan lain-lainnya. Terus kemudian dianutnya paham negara hukum. Jadi negara hukum ini baik itu Rechtsstaat ataupun negara hukum rule of law ya. Rechtsstaat ini bisa dimaknai dengan civil law ya. Sedangkan rule of law itu negara hukum common law ya. Common law. Civil law itu sifatnya masih normatif ya. Tetapi kalau common law itu bisa istilahnya hukum itu bisa berdasarkan atas keyakinan hakim ya. Misalnya dalam undang-undang atau dalam aturan itu tidak diatur, misalnya itu bisa hakim itu boleh memiliki keyakinan tersendiri untuk menetapkan hukum atau vonis pada seseorang. Terus kemudian ini susunan negaranya adalah kesatuan. Nah ini maksudnya kesatuan di sini bukan negara kesatuan ya, tapi pada dasarnya negara itu ada negara kesatuan dan ada negara federal. Yang dimaksud susunan negara ini terdapat satu pemerintahan. Jadi ada satu pemerintahan, baik itu pemerintahan pusat itu di negara kesatuan maupun pemerintahan federal atau di negara serikat ya. Jadi di sini saya kutip bukunya dari Prof. Abu Dawud Busroh. Di sini hanya memunculkan susunan negara kesatuan. Kan tetapi pada dasarnya negara modern saat ini itu tidak hanya negara kesatuan saja ya, kan tetapi juga ada negara federal. Cuman pada dasarnya dalam suatu negara itu ada pemusatan kekuasaan atau pemusatan
kekuasaan di suatu negara. Jadi entah itu istilahnya pemerintah pusat itu berlaku di negara kesatuan, atau istilahnya pemerintah federal itu berlaku di negara serikat. Jadi ada dua ya, tidak hanya kesatuan saja ya di sini. Ini menurutnya buku Abu Daud Busroh. Oke, terus kemudian ini ada tabel hampir sama ya. Negara Timur kuno tadi teokrasi absolut, negara Yunani kuno itu city state itu negara kota. Terus kemudian berlaku demokrasinya langsung. Terus kemudian negara Romawi kuno itu prinsipnya dalam memilih raja atau pemimpin itu primus inter pares. Terus kemudian raja-raja absolut disebut kaisar. Terus sudah memunculkan tradisi kodifikasi hukum ya. Sudah ada kodifikasi hukum, baik itu yang dibuat oleh raja ataupun kalau di dalam abad pertengahan itu selain kodifikasi hukum raja, ada juga kodifikasi hukum agama yang dibuat oleh gereja kalau dalam pada zaman abad pertengahan. Kemudian abad pertengahan juga teokrasi. Di sini hampir sama dengan negara Timur kuno tadi. Terus kemudian masih bersifat feodal, feodalisme, karena ada muncul golongan antara majikan dan buruh ya. Antara tuan tanah dengan buruhnya ya. Terus kemudian dasar dualisme dalam negara. Terus kemudian di negara modern yaitu kedaulatan rakyat, demokrasi, sistemnya sistem lembaga perwakilan, di mana demokrasinya itu tidak secara langsung seperti pada zaman Yunani kuno ya. Akan tetapi sistem demokrasinya melalui sistem lembaga perwakilan ya, ada lembaga perwakilannya. Kalau di sini ya DPR, DPD seperti itu. Nah, kemudian ada tipe negara yang ditinjau dari sisi hukum ya. Dari sisi hukum ini ada tipe negara polosai. Nah, tipe negara polosai ini negara itu hanya bertugas menjaga tata tertib atau istilahnya negara penjaga malam ya. Negara penjaga malam itu sifatnya pasif ya, negara itu ya hanya menjaga tata tertib ya. Nah, di sini pemerintahan bersifat monarki absolut. Ini tipe negara polosai ini berlaku atau berada pada zaman dulu ya, bukan pada zaman saat ini modern ya. Karena dulu itu masih negara itu ya hanya menjaga tata tertib atau sifatnya negara penjaga malam, dan pemerintahnya itu masih bersifat absolut, monarki absolut ya. Nah, di sini ada dua polosai, dua arti, yaitu negara positif dan negara negatif ya. Negara positif itu negara itu mengatur pemerintahan di dalamnya. Kalau negatif itu negara ya hanya menjaga pertahanan dan keamanan saja. Terus kemudian tipe negara hukum. Nah, tipe negara hukum ciri-ciri restat. Nah, di sini tidak hanya restat ya sebenarnya, ada juga rule of law ya. Restat ini paham dari Eropa kontinental, sedangkan rule of law itu dari negara-negara Anglo-Saxon ya. Jadi di sini saya kurang sepakat kalau dikatakan ciri-ciri hanya menuju pada negara hukum restat saja. Yaitu ciri-cirinya hampir sama ya, adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis hubungan antara penguasa dan dengan rakyatnya. Terus kemudian ada pembagian kekuasaan, diakui dan dilindunginya HAM ya. Nah, itu konsep umum dari ciri-ciri dari negara hukum ya. Terus kemudian negara hukum tersendiri itu juga masih terbagi. Kalau dulu tipe negara hukum liberal itu penguasa dan rakyat hanya membuat kesepakatan saja dalam bentuk hukum ya, antara raja dan rakyat misalnya. Terus kemudian tipe negara hukum formel. Tipe negara hukum formel itu negara hukum yang mendapat pengesahan dari rakyat. Jadi di sini sudah muncul konsep demokrasi ya, konsep demokrasi, di mana itu
di dalam hukum tersebut itu harus memuat jaminan hak-hak asasi manusia, terus pemisahan kekuasaan, terus di dalam menjalankan pemerintahan itu harus berdasarkan undang-undang dan juga harus ada peradilan administrasi. Terus kemudian tipe negara hukum material. Nah, ini berkembang lagi. Demi kepentingan warga negara dalam hal keadaan yang mendesak, maka penguasa dibenarkan bertindak menyimpang dari UU. Ya, jadi dalam tipe negara hukum material, kalau misalnya secara substansi hukum atau substansi keadilan itu hukumnya itu tidak sesuai untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat, maka pemerintah itu bisa menyimpangi undang-undang tersebut ya. Nah, itu tipe negara hukum material. Tidak. Terus kemudian tipe negara kemakmuran. Negara merupakan satu-satunya alat untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat. Jadi berkembang lagi selain tipe negara hukum ada tipe negara kemakmuran. Jadi atau welfare state ya. Jadi satu-satunya alat negara itu ya hanya satu-satunya alat untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat. Nah, ini Indonesia. Indonesia ini merupakan NKRI ya, Negara Kesatuan, terus kemudian kedaulatan berada di tangan rakyat dilaksanakan berdasarkan UUD. Kemudian negara Indonesia itu adalah negara hukum ya. Baik, itu tentang tipe-tipe negara. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, nanti kita ke forum diskusi di e-learning ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.